Bung Ahmad, selamat pagi. Salam olahraga. Selamat pagi Bung Jani, salam olahraga. Bung Richard ya, kalau dilihat dari pelatih John Hartman yang sudah ditunjuk secara resmi oleh PSSI, sejauh mana harapan Anda? Ya kan ini kalau kita lihat John tentunya dipilih dari berbagai nama-nama yang masuk ya. Ya, Dari 20 di screening jadi 15 screening lagi seterusnya sampai tinggal 4 sampai 5 kalau tidak salah. ya, Nah, dalam posisi 4 sampai 5 ini kan ini penjajakan lah PSSI terhadap beberapa nama ini, termasuk ada dari Belanda dan sebagainya. Nah, John ini yang secara tidak terduga gitu oleh federasi, dia coba mengajukan beberapa hal, misalkan gitu. Dia datang ke Indonesia membawa keluarganya tinggal di Indonesia, ya, dan dia tidak akan membawa asisten pelatih begitu banyak gitu. Dia akan mengambil juga dari Indonesia, dan juga dua negara yang sudah ditangani itu menjadi catatan tersendiri. Artinya bahwa John ini mau memberikan semua yang dia punya untuk negara yang akan dituju berikutnya. ya, Nah, kemudian yang kedua, kalau sesuai taktik gitu ya, taktiknya John ini kan nggak terlalu berbeda dengan ya. ST yang dipakai di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa ada kombinasi yang bagus. Saya kira sejauh ini track record-nya bagus lah, dan ini menjadi alasan penting federasi mengambil dan menunjuk John gitu. Ya. Tapi jika melihat track record yang sudah dia lakukan di Kanada begitu ya, itu kan dia melakukannya secara sistematis begitu ya, sampai Kanada bisa lolos ke Piala Dunia, kemudian peringkat FIFA-nya juga naik. Nah, sejauh mana itu juga bisa diterapkan di Indonesia dengan mungkin ya sistem yang berbeda begitu antara Kanada dengan Indonesia, Bung Richard? Yang pasti John ini akan memantau beberapa hal, terutama misalkan kompetisi di Indonesia, Ya, kan gitu ya. Ada Liga 1, ada Liga 2, dan seterusnya. Artinya dia kenapa dia mau tinggal di Indonesia, tentunya akan mempelajari seluk-beluk tradisi dan sepak bola di Indonesia, yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan John di Kanada dan mungkin di Swiss akan berbeda pastinya. Tetapi kan kita bisa punya tolak ukur dari sana, ya, yang dia lakukan apa. Dan kemudian yang penting ini adalah John harus punya daya pikirnya sama kayak STY. Dia tidak mau diintervensi oleh siapapun. itu John Hartman seperti itu begitu, Bung Richard? Iya, Ya. kalau itu dipakai, saya kira dia punya alasan penting dan bisa sistematis melakukan itu di Indonesia. Gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana juga kalau setahu Bung Richard begitu ya, antara John Hartman dengan para pemain di Kanada lah contohnya begitu ya. Komunikasi dia, karena kan kalau di Indonesia ini agak unik nih komunikasi antara pelatih dengan pemain begitu, Bung Richard. Ya, saya kira kalau kita lihat memang sudah 1-2 hari ini sudah banyak statement ya di beberapa pelatih Liga 1 yang memang bekerja di sini. Artinya secara personal mungkin dia kenal dengan John dan memberikan apresiasi yang luar biasa dan siap mendukung kinerja John selama di Indonesia. Nah, kemudian untuk bicara komunikasi, saya kira pasti kan bahasa Inggris. Saya kira Iya. kalau di Indonesia lebih familiar lah ya bahasa Inggrisnya, teman-teman pemain bola maupun traktor dan sebagainya, itu akan lebih mudah menurut saya ya Ya. soal pembahasannya, dan ini akan mengurangi miskomnya di lapangan dan sebagainya. Saya kira itu perlu kita lihat dulu. Kita lihat tanggal 12 nanti kan dia akan diperkenalkan ke publik di Indonesia. Ya. Tapi kalau sistem pola-pola latihan yang dijalankan John Hartman begitu ya, kalau setahu Bung Richard begitu, apa yang membedakan dengan Patrik Kluivert dan juga Sintayong? Kalau secara ini kan pola 3-5-2-nya kan sama kayak STY ya, Ya. Sintayong. Agak berbedanya kalau sekarang itu Kluivert sama John itu berbeda menurut saya gitu. Ya. Saya kira Kenapa? Karena kiblatnya juga beda antara sepak bola Belanda dengan sepak bola Inggris begitu. betul, akibatnya berbeda. Saya kira di Indonesia lebih banyak, kalau saya lihat kan lebih banyak cinta sepak bolanya ke Inggris, Ya. Italia kan gitu ya. Ya. Artinya kan ini akan lebih mudah menurut saya. John juga punya dan juga ada beberapa Marcelino kan juga bermain di Inggris. Saya kira beberapa hal ini kan menjadi masukan-masukan tersendiri buat John itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan yang sudah ada sekarang ini ya, atau belakangan ini begitu ya. Nah, ini kan masih ada pendapat yang berbeda di kalangan supporter juga lah, termasuk yang masih rindu dengan kehadiran Sintayong begitu ya. Nah, itu Bu Richard bagaimana melihat itu?
Ya memang STY sendiri kan memang masuk di radar ya, Ya, di apa namanya 5 besar itu, karena kan memang itu usulan juga dari Exco kan gitu, ya, usulan juga dari Exco. Saya kira gini, John harus bisa membuktikan itu atau mengadopsi apa yang pernah sudah dilakukan STY selama di Indonesia. Lalu apa yang sudah dilakukan Patrick di Indonesia. Artinya itu bisa menjadi catatan John nantinya. Nah, setelah itu John bisa dengan jangka panjang ada Piala Asia, ya, ada FIFA Series dan sebagainya. Saya kira John harus yang terdekat adalah FIFA Series ya. FIFA Series ini harus coba apa namanya menjadi pekerjaan pertama. Kedua, persiapan Piala Asia kurang lebih 73 hari lagi. ya. Kan gitu ya. Ini juga harus jadi PR-nya John gitu. Saya kira pemecatan STY di bulan Januari dan diangkatnya John di bulan Januari, saya kira ini menjadi ketemu meeting-nya gitu ya. Tapi penerimaan Gitu. para supporter ya yang Bung Rica tahu begitu ya. Begitu John Hartman ditunjuk sebagai pelatih timnas, kita rata-rata bagaimana supporter Indonesia? Sejauh ini masih wait and see ya, Ya, maksudnya masih tidak begitu kencang seperti Patrick Kluivert kan gitu ya. ya, Eh, yang jadi pertanyaan publik adalah gini, pemberhentian STY masuk ke Kluivert ini kan besar-besaran medianya, ya, kan gitu ya, diagung-agungkan gitu, tapi kan hasilnya nol. Nah, apakah federasi akan melakukan hal yang sama dengan John nantinya di tanggal 12, kita belum tahu. Tapi kan ya, waktu Kluivert sudah jauh-jauh hari gaungnya sudah didengungkan. ya, Tapi kan John hanya diumumkan melalui website resminya PSSI gitu. ya. Tidak Seperti yang secara tadi Bung press Richard katakan, tidak terduga begitu ya, John Hartman yang ditunjuk tidak begitu. terduga kan gitu ya. Saya kira jangan juga menjadi apa namanya mendewakan atau apa segala bahasanya kira-kira gitu ya. Ya, Ya sudah ya, biasa saja seperti waktu diperkenalkan federasi dengan STY sama dengan hal-hal itu. Saya kira itu akan lebih elegan ya, karena jangan sampai nanti apa namanya luka-luka teman-teman supporter ini membuka lagi nih kalau misalkan ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan kan gitu ya. ya. Saya kira Tapi gitu. meskipun wait and see ya para supporter sepak bola kita begitu, tapi dukungan terhadap John Hartman setelah melihat track record dia juga lah begitu di timnas Kanada bagaimana, Bung Richard? Saya kira dengan catatan dia di Kanada itu menjadi catatan penting buat teman-teman terhadap penilaian John ya gitu. Ya, Kan John juga artinya John bukan siapa-siapa tiba-tiba dia bisa memberikan kado istimewa buat Kanada bisa lolos Piala Dunia 22 kan gitu ya. Artinya harapan itu juga ada di kita semua bahwa John dengan waktu yang agak cukup panjang kan gitu. Kita artinya tahun ini Piala Dunia 2026 persiapan menuju 30. 2030 masih Ya, panjang. Artinya itu udah mumpuni untuk persiapan John, saya kira gitu. ya. Nah, dengan durasi kontrak 2+2, dengan target Piala Asia 2027, Piala Dunia 2030, dan menaikkan peringkat FIFA Wah, timnas ya, kita begitu ya, dengan 3 target betul. besar itu sejauh mana keyakinan Anda dengan durasi kontrak 2+2 ini bagi John Hartman? Saya kira gini, Bung. Artinya tadi saya sampaikan di depan bahwa John harus bekerja secara apa namanya individu, Ya, tidak terkooptasi atau tidak terintervensi siapapun. Kemudian yang kedua, John harus memilih asisten pelatih di dua sisi. Dua sisi ada Indonesia juga ada, bawaan dia dari Inggris atau dari Kanada juga ada. Saya kira itu menjadi masukan luar biasa supaya John bisa berpikir berjalan sesuai rencananya. Gitu. ya. Tapi dengan komposisi pemain timnas kita di senior yang ada sekarang ini, contoh kita ambil contoh di senior ya, Bung Richard ya. Dengan Ya. masuknya John Hartman, apakah akan ada perubahan besar-besaran nantinya? Saya kira dengan materi yang ada diaspora, ada juga kemungkinan besar John akan, menurut saya nih analisa saya Ya, aja ya, menurut saya John akan juga 50-50 dalam pengertian ada diaspora, lokalnya juga akan lebih berimbang. ya, Karena dia akan melihat kompetisinya dulu nih di Indonesia sebelum menentukan nanti picknya timnas seniornya seperti karena kan dia juga akan menukangi timnas 23 dan 23, 20-nya. ya. Artinya itu bisa jadi catatan John yang akan naik turunkan gitu. Kira-kira sistem degradasinya lah kira-kira gitu menurut saya. Gitu. Ya, nah kalau Anda prediksi 50-50 lah antara diaspora dengan pemain lokal kita begitu, apakah ini juga terkait dengan komentar dia sebelumnya mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia itu punya talenta begitu? Bu Richard? Oh iya, Itu ya? saya dari pertama percaya soal itu, Bu. Makanya kenapa saya nggak antusias dengan diaspora itu, memang saya sampaikan di Menpora, saya sampaikan di
zamannya Nurdin Halid, Iwan Bule dan seterusnya, saya sampaikan karena saya percaya talenta-talenta Indonesia itu ada. Ya, Karena belum pernah terasah dengan baik saja bahwa akhirnya penilaiannya hanya sepintas-sepintas gitu loh. ya. Nah ini kan tadi yang menarik yang Bung Richard katakan tadi bahwa John Herman ini kan mirip dengan Sintayong, anti intervensi begitulah. Nah itu sejauh mana? Ini kan Sintayong waktu menghindari intervensi itu kan juga cukup ketat juga itu apa namanya pertarungannya begitu ya. Sejauh mana John Herman juga bisa mengatasi hal itu, Bung Richard? Saya kira gini, Bung, dengan gagalnya Patrick Kluivert kan teman-teman sudah turun ke jalan menyampaikan aspirasinya ke federasi kan gitu ya. Artinya jangan sampai ini terulang lagi dengan kesalahan yang sama kan gitu. Ya, Saya kira pasti federasi juga akan menghitung ulang lah kalkulasi itu. Saya kira intervensi itu sudah kan. Ini kalau kan artinya gini, kenapa federasi coba menunjuk Pak Sumarji untuk komunikasi dengan calon-calon pelatih? Artinya kan itu kasih ruang demokrasinya kan di situ ya. ya, Gitu. Tapi beda kalau tiba-tiba federasi langsung mengumumkan si A misalkan gitu. Kan gitu. Itu yang menurut saya akan berbeda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting buat federasi gitu. ya. Intinya ini memang kesempatan John Herman nanti di awal-awal menunjukkan dulu kiprahnya seperti apa begitu ya, Bung Richard ya. Betul. Ya, supporter akan melihat itu begitu ya, Bung Richard. Ya, kita lihat kaji dulu apa yang dilakukan. Gitu. Iya. Baik kalau begitu Bung Richard, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung. Selamat pagi, Bung Richard. Ya. Selamat pagi, selamat olahraga.